Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau friends, kita berjumpa di acara Nafas Ngobrol Asik seputar sales. Ini adalah edisi perdana, edisi pertama kali yang akan kita lakukan ini sedikit berbeda dari biasanya. Kita akan adakan acara yang ngobrol-ngobrol. Kita mau tahu apa sih yang terjadi di lapangan. Oke, teman-teman, sekarang saya didampingi oleh dua orang. Saya didampingi oleh rekan saya, Bang Opi. Kita kenal beliau sudah sangat lama, tapi lebih terkenal dengan Bang Opi YTG, yang terganteng. Oke, di tengah-tengah kita sudah ada satu narasumber yang kita culik dari Hakadaya. Untuk lebih mengenal beliau lebih dalam, silahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Kala Toyota Daya. Mungkin begitu Kak Bang. Toyota. Bang Opi. Ya, mungkin bisa ditambahkan AA ini saya lebih familiar, lebih akrabnya panggil dia AA ya. AA ya, Ya. AA. Saya Bukan BB gitu. Saya lebih senang manggil dia AA, nama akrabnya. Mungkin bisa disampaikan bergabung di Toyota sejak kapan tuh, A? Oh, siap Bang Opi. Ini Bang Opi legend nih, DLC. Oh iya. Trendsetter saya, kiblat saya ke beliau, Kak Bang. Wis. Ngeri nih kalau Bang Opi. Kalau sebelum di Haji Kaladaya Bang Opi, Ya. sebelumnya Ahmad kerja di PT Penerbit Erlangga. Oh ya. Saya mulai bergabung di Erlangga tahun 2007 sampai 2010. Kurang lebih 3 tahun. Penerbit buku-buku tuh ya. Penerbit buku ya. Oh ya. Terakhir posisi di situ saya sebagai group leader, kepala TK divisi retail non mupel. Ya kayak supervisor lah begitu Kakak. Oh, semacam surprise ya. Betul. Ya. Dari 2010 saya hijrah ke dunia otomotif Oh, di AI Astra Internasional, khususnya di Astra Internasional Isuzu. Oh, Isuzu. Dia ya jualan mobil pick up, jualan mobil truk, jualan mobil D-Max double cabin, Panther yang dulu itu Kakak. Kantor ya. Iya. Di situ saya kurang lebih dari 2010 sampai 2017, 7 tahun. Oh, kurang lebih 7 tahun ya. Kurang lebih 7 tahun di Mas sana. Wis tadi. Kakak Bang. Saya di Astra Internasional 7 tahun di sana, kurang lebih posisi terakhir di koordinator sales. Nah, di tahun 2017 Ahmad baru hijrah ke Haji Kala. Sampai sekarang 2023 total 6 tahun. Jadi kalau bicara total menjadi sales, Ya, di dunia otomotif, Di dunia otomotif, termasuk di dengan dunia Astra otomotif. Internasionalnya Isuzu ya. Dengan Toyota udah kurang lebih main 16 tahun. 16 tahun, ya? Iya, di dunia sales di 16 tahun. luar biasa ya. Siap. Wis. Masa mengkal-mengkalnya 16 tahun. Jadi cukup panjang perjalanannya di otomotif ya, sudah kurang lebih 16 tahun. Nah, mungkin ada yang lebih spesifik lagi nih ya. Siap, Bang. Apa yang memotivasi ya sampai mau bergabung di Kala Toyota? Wis. Ini kalau 2 kali hijrah tadi. Tinggal nih haji. Iya. Oke, ada Kakak Bang motivasi. bisa aja nih. Kalau saya lihat di Kala Toyota nih Bang Oki, Kakak Bang ngeri nih Pak. Ya. Ini perusahaan keren sekali, kalau amat lihat keren sekali. Kenapa saya bilang keren? Bicara Toyota, produknya beragam sekali. Dan bicara branding, kan branding Toyota menanamkan brandingnya sudah sangat luar biasa sekali. Sudah sangat kuat ya. Sudah brandingnya kuat, Iya. produknya beragam. Tinggal gimana caranya kita learning by doing di dalam supaya bisa berkreativitas untuk menjual mobil tersebut. Seperti itu Bang Opi. Jadi motivasi saya sebenarnya mau tambah belajar banyak di sini ya. Iya. Begitu ya. Mau belajar. Bukan mau naik motor bukan. Terus ada bedanya Kak? Iya. Secara Bagaimana? spesifik Isuzu kan tadi itu kita bicara pick up, kita bicara Iya. truk. Secara mendasar dulu ini Iya. kegiatannya waktu di truk kemudian masuk ke sini Toyota. Iya. Apa paling mendasar yang kita lihat agak sedikit beda atau bagaimanakah? Perbedaan yang paling mendasar mungkin Bang ya. Ya, betul. Itu lah. Kalau menurut Ahmad, Kakak Bams, perbedaan yang paling mendasar adalah mungkin di dunia marketingnya ya, khususnya di promosinya.
Kalau Ahmad lihat, kalau untuk di dunia marketing di Isuzu kemarin, karena mohon maaf, mungkin produknya Kami belum maafkan. beragam, lebih beragam lagi Toyota. Saya harus penetrasi pasar, segmentasi pasar per areanya harus kita breakdown dengan seketat-ketatnya. Jadi kalau kita buat plan PDCA untuk ininya, untuk plan activity, kita harus treatkan betul segmentasi pasar per area. Bukan cuma segmentasi pasar saja, tapi per area. Jadi kita mapping area betul-betul, Kak. Iya. Begitu ya, supaya produk yang kita kasih masuk ke customer lebih match. Begitu ya. Kalau masuk di Toyota, strategi itu saya pakai di Toyota, ternyata wah lebih enak saya rasa. Kenapa? Pertama, brand Toyota sudah terkenal. Produk-produknya sudah sangat beragam sekali. Kalau kita pakai PDCA Plan Activity untuk segmentasi pasar per area, lebih bagus lagi kita gunakan di sini. Seperti itu ya. Mohon maaf, maksudnya kalau di Toyota karena produk yang beragam sekali, Iya. minatnya juga sangat banyak sekali dari para customer, lebih enak ngejualnya. Betul. Karena kondisi market share kita kan nomor 1 di Toyota, begitu ya. Lebih enak, Dik. Lebih enak karena produk yang sangat beragam. Kalau boleh tahu, Siap. ini kalau masih kita ingat, karena Iya, tadi Kak. 2000 berapa tadi masuk Isuzu? Isuzu 2010 saya masuk ke kampus. 2010. Sekarang 2010? Iya. 23 tahun yang lalu dong. 13. Oh, 13. Saya di Erlangga baru Oh, ya sorry 2007. 13 tahun yang lalu di Kakak. Kalau masih kita ingat 13 tahun yang lalu, Siap. pertama kali masuk di Isuzu. Iya. Terus masuk ke Toyota 2017 Kak. 2017 Iya. ya. Jadi yang paling kita ingat apa perbedaannya waktu pertama kali masuk di Isuzu jadi sales baru sama masuk ke Toyota, ada tidak perbedaan yang signifikan yang kita rasa atau ada hal yang mungkin bisa kita bagi? Kalau perbedaan yang saya rasa itu tadi Ahmad bilang Pak, kalau Bukan dari sisi produk ya, dari Ah. sisi kitanya manusianya yang masuk ke Isuzu. Kalau dari Isuzu ke Toyota, tadi saya bilang untuk masuk di Toyota karena brandingnya dan produknya memang sudah sangat bagus. Bukan. Jadi kalau kita mau penetrasi pasar, Bukan lebih enak ya? bukan itu kakak. Heeh. Yang saya maksud waktu kita masuk ke Isuzu jadi sales baru, Iya. itu pengalaman apa dia Ki dan Oh. bagaimana? Nah kalau masuk ke Toyota waktu pertama kali itu bagaimana Ki? Dia ya itu yang mau saya tahu. Oh begitu. Waktu Iya. pertama masuk, waktu pertama saya masuk di Astra Isuzu, kami sales baru, tanda kutip Kak, waktu zaman saya, untuk menjual langsung belum boleh dulu. Dalam catatan 3 minggu atau 2 minggu kita kayak di karantina begitu, kita belajar produk sebelajar-belajarnya. Terus kita di develop sama pimpinan tentang kan yang namanya, kita tahu yang namanya sales kan kita ada triangle kesuksesan nih kayak. Triangle kesuksesan bicara tentang product knowledge, bicara tentang skill, maksudnya selling skill, bicara tentang attitude. Nah, itu dulu yang diutamakan. Jadi ketika misalkan para sales baru di Astra Isuzu sudah betul-betul kenal dengan produk, untuk ngobrol ke depannya atau untuk kita akan passing lebih pede ketemu. Seperti itu ya. Nah waktu masuk ke Kala, Kalau masuk di Kala, ini pengalaman pribadi saya, Pak. iya supaya Kakak. ini kan, Pengalaman iya, pribadi ini kan saya. ini kan kita bicara sebagai proses pembelajaran, Betul, ya. ada yang kita dapat dari itu. Oh gini loh di Iya. tempat lain waktu memperlakukan sales barunya. Nah di kita itu seperti apa? Sama yang tadi di Isuzu tadi 2 minggu kita belajar itu sama siapa kita belajar? Oh. Ya. Kalau untuk belajarnya kan pasti yang pertama dari SPV. Dari supervisor. Satu. Yang kedua, kita diajarkan sama dipanggil juga para teknisi, kepala bengkel pun ngajarin kita masalah tentang ini Pak, tentang Hal yang detail terkait dengan betul tentang produknya Produk, sendiri. ya. Udah gitu kita juga diajarkan masalah belajar menghitung seperti itu. Ya. Jadi yang terfokus dari triangle sales dulu tentang bicara product knowledge, bicara tentang skill, selling skill gitu kan. Dan udah gitu bicara tentang attitude. Nah, Jadi itu dulu yang 3 diutamakan sebelum kita tampil ketemu sama customer atau tampil canvassing di depan customer. pengalaman masuk Toyota.
Automola. Waktu masuk di Toyota Ahmad lihat Nah, kawan. kemudian berbicara tadi mengenai produk, Iya, lanjut, produk Iya. Isuzu kan mungkin identik dengan produk komersial ya, Iya, karena betul. lebih banyak produknya pickup, Iya. truk. Terus kemudian bedanya sekarang akan di produk Toyota yang segmennya dan variannya lebih banyak. Oke. Nah, itu mungkin menurut ada perbedaan yang mendasar terkait dengan gaya penjualan atau segmentasinya ataupun penetrasi pasarnya, mungkin bisa disampaikan dulu apa itu kira-kira ini. Perbedaannya sangat signifikan sekali Bang Opi. Kenapa? Kalau misalkan kita jualan komersial, berarti kan kita harus memang tanda kutip kutu-kutui segmentasi pasar per area tak. Oh. Contoh misalkan kita mau jual mobil pickup nih. Sekarang kan Ya. insya Allah akan ada Rangga nih. Nah, Iya. segmentasi pasar per areanya kemana? Misalkan ke segmentasi pengusaha kayu. Ya, Jadi misalnya. kita buat segmentasi per area kan di Makassar kan kita ada 14 kecamatan plus tambah satu yang di kepulauan, jadi 15 kecamatan. Ya. Di 14 kecamatan yang di sini, di kota yang bukan pulau itu, kita betul-betul kritkan kira-kira pengusaha kayu ada di mana. Di Jalan Mustafa Deng Bunga, di Jalan Perintis, nah, itu kita kritkan. Udah gitu misalkan di Sudiang banyak pengusaha kayu, Ya. di Antang itu kita masuk, jadi itu kita kumpulkan. Jadi kita buatkan bank datanya. Setelah itu kira-kira untuk pick up apa lagi? Oh, pengusaha ikan. Di pengusaha ikan kita breakdown lagi segmentasi pasar area untuk ikan apa saja. Berarti di 14 kecamatan ini kebanyakan rata-rata di ujung tanah. Oh. Di ujung tanah kan potere. Ya. Di potere kita bagi lagi siapa kira-kira bos-bos besarnya di situ. Mulai dari Haji Samaila misalkan, Haji Arsat, kita breakdown supaya nanti pada saat kita masuk ke pick up kita tahu. Betul. Udah gitu, nggak cuma di situ kan, kalau misalkan Astra Isuzu bicara Sulsel. Bang, ini kan cabang-cabang Makassar gitu kan. Ya. Kalau itu berarti nggak cuma kantong-kantong ikan yang ada di Makassar aja. Di Makassar kan di Pautere, di Jalan Raja Wali, Elang, Ya. di Takalar, di Beba. Masuk lagi ke Bulukumba juga ada, cuman kecil pelelangan ikannya. Masuk lagi ke Sinjai, Ya. yang Sinjai pelelangan ikannya di situ sampai ke Ya. Bone Bajoe, muter begitu ya sampai di Bajoe. Kalau perlu memang kita create pasarnya Kolaka, kita nyebrang ke Kolaka. Oh, ya. Seperti itu. Jadi segmentasi pasar per areanya harus jelas. Udah Harus gitu misalkan jelas. lagi hasil buah. Hasil buah kencang di mana nih? Oh, di pasar-pasar tradisional. Ah. Pasar Dayak kita breakdown, setelah itu pasar Terong kita breakdown, begitu. Terus kita kira, nah cuma di situ. Ini kan kalau bicara tradisional atau konvensional. Terus kalau bicara fleetnya bagaimana? Ya. Kita bedah lagi. Oh, di perusahaan-perusahaan ini rata-rata Kima nih. Ya. Kawasan industri Makassar. Di kawasan industri Makassar ini yang butuh mobil pickup apa? Oh, rata-rata ternyata yang storage. Storage ini Bang Opi, dia kayak hasil laut, Ya. Selamat. hasil bumi. Dia biasanya punya subkon juga tuh. Punya kayak misalkan orang yang bawakan ikan dari daerah, misalkan. Itu juga kita tahu. Betul. Jadi kalau di komersial, segmentasi per area atau mapping area harus lebih tajam Lebih tajam. kalau bicara komersial. Betul. Tapi kalau bicara umum di sini, mungkin segmentasi pasar per area kita buat juga, tapi kayaknya nggak terlalu setajam itu kakak. Begitu Bang Opi. Oh, betul. Seperti itu mungkin kakak Bang. Kita tahu tadi kenapa kecamatan namanya Kecamatan Ujung Tanah. Kurang tahu kakak Bang. Oh iya, karena nyebrang ke satu langkah lagi laut nih Ujung Kalau Tanah. Iya, Kalau di Ujung kampung- Tanah kalau nyebrang ke lagi satu langkah laut nih. di kampung semua ya namanya. Kan kita kan ujung tanah, Iya, bukan tanah ya. iya. Karena nyebrang selangkah lagi Laut laut gitu, ya. iya. Jadi itu namanya Ujung Tanah. Kalau di Sombopu masih ada Jiano penjual emas dulu baru Iya. laut jadi Sombopu. Iya, para raja di situ yang beli. Betul. Nah itu tadi kakak Siap. dari anehnya Siap. waktu kita kembali. Nah waktu pertama kali masuk ke Toyota Iya. itu impressionnya bagaimana kak? Apa yang didapat atau bagaimana kak waktu kita masuk ke Toyota sebagai individu ya, bukan Iya. secara produk. Nah apa Oh, apa yang yang- kita rasa? Oh, kita kompos yang tadi yang di Iya. Isuzu itu tadi kita di Iya. karantina dulu, Iya. udah gitu kita Ah, diajarkan dulu sampai 2 sampai 3 minggu tentang produk. Tapi kalau Ahmad lihat kakak Bams, kalau di Toyota mungkin karena brand kita lebih tajam kali ya. Mhm. Produk kita juga sudah dikenal di mana-mana ya. Jadi kalau saya lihat mungkin development untuk sales-sales baru kurang cepat. Maksudnya percepatan development kurang dalam arti begini kakak Bang. Maksudnya percepatan development kan yang harus kita develop ini sales baru supaya turnover-nya rendah. Yang pertama kan ya pasti skill Ya. atau product knowledge ya. Selling skill sama product knowledge. Di sini Ahmad lihat paling kalau role play 1 minggu 2 kali.
Seperti itu. Jadi Awal waktu Ahmad kita ke masuk Toyota gitu ya. ya. Waktu Ahmad pertama baru masuk, paling role play-nya dalam 1 minggu 2 kali. Terus tanda kutip kebanyakan juga langsung di jalan kita cari customer. Jadi di development di Toyota waktu Ahmad masih sales baru, Ahmad lihat tidak sekeras di waktu di Astra Isuzu. Oh iya. Jadi waktu ini jadi ceritanya nih development kita, itu dari Ahmad bilang rata-rata fokus sales ya. baru kurang. Betul. Ada, tapi kalau Ahmad lihat percepatannya kurang. Kan harusnya sales baru ya diajarkan dulu dengan selling skill, diajarkan dulu tentang product knowledge minimal Basic supaya automotive. mereka ini tampil pede ketika bicara sama calon customer. Betul. Seperti itu ya. Iya. Ada tapi mungkin kurang bobotnya mungkin kurang banyak seperti itu ya. Iya. Bagaimana ini Mungkin Bang Upi? Bagaimana ini Bang Upi? Begini kejadian ini bagaimana ini? Jadi yang kedua Bang Upi, ini cuma nambahin nih Bang. Sekarang kan kondisinya sales baru ini kan generasi Z. Ya. Generasi orang yang lahir di tahun 96 sampai sini, 97 sampai sini. Jadi bicara karakternya otomatis mereka itu lahir di dunia sudah stabil, di dunia sudah instan. Yang mau makan saja harus tinggal Grab atau GoFood. Ya. Zaman-zaman kita di zaman orang milenial Ya. sama orang yang Gen X, militansinya keras. Ya. Mental bajunya keras. Jangan sampai didikannya keras. Ya. Kalau didikannya keras, dari minta-minta. Jangan sampai ketemu sama Gen Z. Betul. Gen Z kan orangnya cerdas kakak. Ya. Jangan dia orangnya tiba-tiba langsung keras, rapuh, itu yang dikhawatirkan. Atau tiba-tiba dia ketemu ke lapangan dengan kondisi, mohon maaf, product knowledge sama skillnya agak kurang, masih belum full ilmunya, kaget dengan kondisi lapangan, bentrokan, bingung untuk handling objection-nya. Setelah handling objection, karena kondisinya rapuh, buat status. Kok hidup begini amat ya? Iya. Kan Gen Z ya begitu tuh. Itu dia Tapi bikin, mereka itu cerdas. dia bikin status, nggak tahu lapor sama Ahmad atau tidak karena hidup begini Ahmad ya. Jadi kayaknya dia lapor ke Ahmad. Begitu Bapi. Jadi antara development sama yang tadi. Yang satu tentang pemahaman karakter. Khususnya karakter generasi. Terakhir baru tentang mengenai adaptasi lingkungan. Itu tadi gambaran Gitu ya? gambaran sekarang kan waktu kakak di Isuzu Iya. pasti mi juga bukan pasti sih berhubungan dia sama sales Toyota juga waktu masih di Isuzu Ki. Oh iya. Bagaimana kakak lihat sales Toyota di zaman kakak baru masuk di ya awal-awal 2-3 tahun di Isuzu. Iya. Pasti ada kenapa selalu kata pasti mungkin ada sales Toyota yang kita kenal. Nah di zaman itu kakak lihat sales Toyota bagaimana? Di zaman tak juga waktu itu. Iya. Waktu di zaman saya Kita masih di Astra. flashback ke belakang dulu ini ya. Iya. Ini bicara orang tua lagi di mana? Tadi milenial lahir tahun berapa kan? Kalau milenial lahir tahun 81 sampai tahun 96. Kalau Gen X, Gen X itu lahir tahun mulai dari tahun 65 sampai 80. Nah, jadi kalau misalkan kakak bang di kelahirannya 81 sampai 96, maaf, Di. berarti milenial. Maaf di 2001. Oh, Gen Z. Gen Z tuh ya. Gen Z. Iya, oke. Gen Z Itu- ada gaul tuh. Ya, itu tadi kita lihat kan pasti bersinggungan Ki Iya, betul. dengan orang Toyota. Iya. Ya 10 tahun yang lalu ya Iya. kalau kita bicara jualan truk komersilnya kita juga masih nendang gitu ya. Iya, Nah, kuat, karena iya. seingatku kita juga punya DNA Center nih. ada DNA Dan- Center. Nah, bagaimana kita lihat salesnya Toyota waktu itu? Kalau kami ngelihat, saya pribadi ya Pak, saya nggak bilang Astra Isuzu tidak. Ya iya lah. Kalau Ahmad pribadi ngelihat sales Toyota, tanda kutip saya lihat, wow keren banget ya Pak. Wis. Kenapa saya bilang keren? Di zaman tak jadi Di zaman- supervisor itu di zaman Bang itu dulu, weh. Bang. Salesnya Bicara saja zaman keren dulu. memang kalau kita lihat Bang. Zaman Kopi. dulu, baru ngelihat nih sales, ini saya pakai motor, dia udah pakai mobil. Pis. Saya lihat lagi, ih kok sales-sales zaman dulu, maksudnya tajir-tajir ya, kok bisa begitu ya? Jadi maksudnya impian kami juga yang itu hari impian saya. Kayaknya saya harus ke jadi sales Toyota nih. Supaya taraf hidup lebih meningkat nih. Jadi kalau ini bicara fisik ya Bang, bicara waktu saya lihat mereka, Iya. kok keren banget ya. Maksudnya taraf hidupnya kok kayak wow sekali. Iya.
kayak sales idola sekali. Seperti itu Kang Bobby. Apalagi sudah supervisor waktu Wah. itu bagaimana? Iya, itu yang langsung terkonsep Auranya pertama, ngeri. ya, auranya langsung ngeri ya. Zaman dulu Kang Bobby. Nah, itu nih ada kata zaman dulu. Ya, kalau sekarang bagaimana? Kan miskin-miskin nih kan? Oh. Kalau Kakak Bob ngomong begini, ini pertanyaan tepi jurang ngomongnya. Pertanyaan tepi jurang kan? Kayak kaya tuh. Jadi sekarang miskin-miskin nih kan? Kan pertanyaannya kan cuma zaman dulu, Bang. Zaman dulu, Bang. Atau jangan sampai separuh Depsos kerja separuhnya di Depsos ya itu bahaya itu. Wah. Ya. Bukan ujung tanah ya, yang sekarang lagi kelar ya. Ujung tanah di sejengkal lagi Geri, lah. Bawahnya laut atau jurang gitu. Kalau kita Bang Opi ya, sales tahun berapa? Saya sales dari mulai masuk tahun 93. Bis, Pams. berarti kaya juga waktu jadi sales ini. Sebelum dunia diciptakan, Iya. Bang Opi sudah jadi Iya. sales kayaknya. Sudah Bercanda, tiga nih. Bang Opi. 93 sampai seingat saya itu sampai 2005 ya. Jadi cukup lama Bang saya menekuni dunia sales ini karena banyak sekali yang bisa membuat kita bekerja dan betah di sales, bisa membantu orang, Betul. kemudian bekerja mulia karena memenuhi harapan dan kebutuhannya Yes, orang. yes. Dari awal memang beda Bijaksana beda memang. sekali Kemudian, persepsi masuknya. Terus kemudian bisa memilih waktu kerja lebih fleksibel, Betul, Bang. mau kan passing pagi atau mau kan passing malam. Yang penting selalu fokus untuk hasil di akhir bulan itu ada yang bisa diberikan kontribusi ke cabang, seperti itu. Nah, Itu saya garis bawahi itu luar biasa. Kan passing malam ini, weh, luar biasa nih jiwanya untuk menjual Bang Opi luar biasa. Coba dulu tanya lu Kak, segmentasi pasar parahnya kalau malam di mana? Isi. Pasti iya. malam dulu. Wih, betul. Jadi iya. lebih spesifik lagi ya, karena Iya. kenapa kan passing malam itu dulu pertanyaannya. Betul. Iya, betul. Ya, kenapa harus kan passing malam? Jadi untuk lebih maksimalkan proses kerja yang tidak sempat terlaksana di siang harinya, ya, Cerdasnya itu emang beliau ini. diagendakan atau diperuntukkan untuk malam hari. Ya, jadi aktivitas malam hari itu adalah kegiatan kanvasi yang tidak sempat terlaksana di siang harinya, jadi diagendakan malam. Nah, segmennya atau orang-orang yang ditemui itu misalnya apoteker, Bis. nah, Brilian. ya, kemudian lagi dokter-dokter Praktek praktek, deh. kemudian lagi pemilik apotek, kemudian lagi juga pemilik rumah makan, guru-guru, dosen, BAMS, ataupun juga customer-customer yang tidak sempat ditemui di siang harinya. Nah, itu. Jadi prosesnya itu bisa lebih maksimal karena yang tidak sempat terlaksana di siang harinya itu tetap bisa dilaksanakan di malam hari, sehingga tetap ada peluang-peluang untuk bisa melakukan follow up dan ujungnya ke SPK. Iya. Luar biasa memang. Ampun suhu. Iya. Baik proses tapi ujungnya result. Iya. Keren. Jadi itu nih kenapa acara namanya napas. Perpanjang nafasnya sales untuk tetap berada di sales itu nafas kita itu. Iya. Jadi Kakak. saya tambahkan lagi Bang, jadi Iya. aktivitas kita tidak harus mengikuti jam kerja formal. Maksud saya jam kerja formal masuk jam 8 terus kemudian pulang jam 5. Nah, di marketing atau di salesman itu waktunya lebih fleksibel. Jadi bisa diatur sesuai dengan kemampuan, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, bisa diatur sesuai dengan kondisi, ya. Nah, seperti itulah saya maksud tadi, untuk lebih mengefisienkan hasilnya, lebih memfokuskan hasilnya, maka dibuatlah planning untuk kegiatan malam, prospecting malam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi yang disasar seperti itu. Berarti konotasi malam tidak selalu negatif. Iya. Luar Suhu, biasa memang memang suhu. itu. Kan biasa kita kalau malam konotasinya negatif. Ya. Kenapa? Karena gelap, mati lampu malam. Iya. Jadi negatif, susah kita melihat ini. Iya. Tapi ternyata kalau Sambang Uki terang benderang, luar biasa. Keren, memang. memang. Iya. Keren. Suhu memang suhu kakak. Kakak. Coba, Bang. Di Isuzu Iya. ya jarang nih juga mungkin kita di Toyota, tapi ada hal yang sangat menarik sebenarnya di Isuzu. Saya dulu CMO juga
di ACC waktu kakak 2010 ya, saya 2000. Kalau saya nyemplung di dunia otomotif 2005 kali ya. Iya. Berarti Jadi, sama-sama mantan Astra Internasional ini kayak. tidak juga. Jadi kalau saya perhatikan ada satu kerennya itu sales komersil itu dia bisa berhitung sendiri. Betul. Kenapa? Karena dia harus menghitung kapan dia hitung jualan truk kosongan, kapan dia jualan truk yang ada boxnya, Karoseri. karoserinya, bla bla. Nah, sejauh mana perhitungan leasing itu bisa mempengaruhi pemenangan customer yang kita lihat kakak. Kemenangan ini dalam artian kan banyak sales biasa, bukan saya, ada beberapa sih yang saya temani ya kakak, tidak terlalu tahu kak berhitung. Jadi kalau ada yang pertanyaannya calon customer, saya ami dulu CMO, ya. kadang lama dibalas ya telepon, kadang di jalan jadi itu. Nah, bagaimana signifikannya kita lihat itu bisa berhitung. Ya. Kalau masalah hitungan sih kakak bang, ya pastinya dari setiap leasing beda-beda hitungannya kakak bang. Banyak sekali maksudnya, karena kan kita berdasarkan rate. Pertanyaannya apakah misalkan leasing bisa memberitahukan rate-nya sama kami? Kalau misalnya dia bisa memberitahukan rate-nya sama kami, kita mungkin bisa hitung sendiri. Seperti walaupun secara koridor kita bisa hitung begini, cuman kan kita harus koordinasi. Rate 20% sama rate 25% beda. Rate 25% sama rate 30% bunganya beda. Kayak seperti itu. Ya, kalau masalah itu deal. Tapi yang saya maksud ini kan banyak sales, jangankan itu, hitungan dasar saja. Dia tidak tahu. Nah, itu kan kalau kita tahu rate bla bla blanya itu kan fight terakhirnya hitungan dasar pun ini tidak pina. Nah, seberapa banyak sih yang kita ingat itu AA ini memenangkan pertarungan di dunia persilatan SPK. Kalau saya pribadi bukan masalah memenangkannya sih kakak bang. Kami memenangkan kalau waktu Ahmad masih di Astra Isuzu itu bicara tentang product knowledge sama selling skill. Jadi orientasinya ke situ. Semakin orang tahu selling skill sama product knowledge, maka itu akan memenangkan. Kalau waktu masih di Astra Isuzu. Nah kalau di sini sama lihat ya apa ya? Ini pertanyaan tepi jurang nih Bang Obi. Ya, saya sudah beralih dari ujung tanah sekarang ke Somboku ini. Saya mengajak orang-orang yang di ujung tanah itu ke Somboku untuk beli emas. Ini ujung tanah saja, terus ujung tanah yang duanya pikirannya saya jalan atau bunuh diri turun. Jadi ini jadi saya ajak ke Somboku lah. Jadi kalau bicara hitungan, ya itu saya bilang kalau bicara hitungan pasti yang hitungannya rate dari pihak leasing satu sama leasing lain pasti beda. Pasti beda ya. Jadi pasti akan terjadi apa ya? Terjadi perbedaan seperti itu bang. Kalau sih begitu. Jadi nggak selamanya sama hitungan. Iya. Oh gitu. Betul. Ini jawaban aman. Jawaban aman. Karena kalau jawaban yang parah bahaya bang. Biasanya nggak punya bensin nih kita bang. Nah itu nih juga nggak punya bensin. Untuk apa jadi sales kalau nggak punya bensin? Makanya jadi sales dulu kakak bang. Yang pada saya lihat Bang Opi, wah tajir dia. Wah keren nih. Ya itulah. Sekarang begini saja. Ini kan kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu dengan sekarang yang Gen Z apakah itu yang kita namakan, dunia pun berubah. Betul. Dulu kan kita masih SMS, habis itu pakai BBM bla bla blanya. Malah dulu ada yang namanya pager. Oh benar, masih dapat Bang Opi ya. Di zamannya Bang Opi itu sama pager. telepon umum bang. Ini kalau ada customer aja telepon umum. Jadi harus siap antara pager dan ini masuk dulu di masuk dulu di penerimanya di apa namanya stasiun pengendalinya, baru kemudian kita dikirimkan infonya atau kabarnya melalui pager itu. Betul. Gitu. Jadi ya bersyukurlah sekarang adik-adik sales karena sudah ditunjang dengan kondisi IT yang lebih maksimal, lebih baik, sarana dan prasarana yang lebih nyaman, tentunya
hal ini harus berimbas kepada produktivitas yang lebih maksimal lagi ke cabangnya kan, seperti itu. Iya, betul yang bilang Bang Opi, Kakak Bang. Nah, sekarang kan marketing sudah berevolusi ya. Dari Ya. marketing 1.0, marketing 2.0, 3.0, 5.0. Nah, tapi ini basic. Ya. Ini basic. Kalau kita nggak tahu, Iya. kita akan tampak konyol di depan calon customer kita. Betul. Jadi biar bagaimana produk tetap berjalan. Nah, kalau bicara 2.0 berarti sudah bicara behavior, bicara perilaku. Iya, perilaku. Gimana caranya hubungan emosional kita antara calon customer ke kita. Ini rata-rata banyak jualan di sini. Iya. 3.0 kita sudah bicara tentang mau jadi apa. Jadi sudah representatif, Bang. Iya. Kalau 4.0 sudah bicara tentang komunitas. Mau belilah Alphard. Ini adalah mobilnya para sultan. Sudah bicara komunitas. Nah, Kalau 5.0 yang saat ini digital. Sekarang digital sudah bicara tentang ya konten-konten, sudah Ya. bicara tentang customer experience, pengalaman customer. Kita buatkan konten yang testimoni. Kalau perlu kita buatkan YouTube itu produk, kita buatkan konten seperti itu. Sekarang sudah mengarah ke sini, Bang Obi. Jadi Bang, yang namanya marketing cepat sekali Kakak Bang. revolusi ya. Berevolusi. Sesuai dengan Pergerakannya perkembangan. kalau kita nggak Iya, pergerakannya cepat sesuai dengan tuntutan dan perkembangan. Nah, kalau kita udah ngikutin bahaya. Jadi kan kalau kita tidak ikutin bahaya. Iya, betul betul. Nah ini dari yang kita lihat itu memang besar sekali kan pengaruhnya bermedia sosial untuk mendapatkan jualan. Kalau saya pribadi dengan kondisi saat ini, itu tadi saya bilang kembali ke masa lampau Kakak. Gen Z sama Gen Y atau milenial. Milenial kan perpindahan antara analog ke digital. jadi ya. Nah, berarti kita harus tahu penetrasi pasar kita, customer rata-rata apa? Ya. Kaum Gen Z Ya. atau kaum milenial. Nah, rata-rata yang pegang sosmed mereka ini, dua generasi ini. Ya. Sekarang deh. Sekarang. Nah, kalau memang misalkan pasar tak ke situ, segmentasi pasar area tak ke situ, berarti kita harus konkret. Harus ada digital. Begitu ya kan? Ada promosi online, ada promosi offline. Ya. Nah, promosi offline juga yang canvassing itu, ya kita jangan bikin canvassing yang asal canvassing saja, Bang Opi. Maksudnya bikin canvassing yang habis meeting, mau kemana? Ke situ, Bu. Mau kemana? Ke situ, Bu. Nah, itu konvensional. Maksudnya kita harus buat segmentasi, kita harus buat canvassing yang memang segmentasi per areanya kita plan. Kalau perlu kita plan sebelum, misalkan sekarang bulan Desember. Di tanggal 31 Desember atau tanggal 30 Desember kita plan untuk bulan depan, Pak. Ya, Januari ya. Untuk Januari. Nah, Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita sudah tahu posisi kita akan kemana. Kalau misalkan ada tambahan kegiatan atau tambahan event dari jika misalnya kita mau pameran, baru kita kondisikan. ya. Jadi memang harus kolaborasi Kakak Bang, antara promosi digital sama promosi offline. Ada budget khusus kah? Ada budget khusus kah? Ya, ya. Bicara budget khusus. Kalau bicara budget khusus, timbul tenggelam Kakak Bang. Karena kadang-kadang tiba-tiba yang mau iklan ini dikasih segini ya. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang tidak ada. Begitu. Boleh lebih spesifik timbul tenggelam? Timbul Saya tenggelam kalau artinya timbul tenggelam gimana ya? Maksudnya begini Kak Bang. Kadang-kadang kita dibantu dananya dalam 1 bulan itu, kadang tidak. Dan kebanyakan tidak. Ini dibantu dalam artian apa ini dibantu? Dibantu? Dananya dibantu itu ada orang yang bantu Ki atau uang tak sendiri kita alokasikan di situ dengan memakai kata dibantu. Kalau saya dibantu orang lain yang bantu Kak, itu konotasiku. Begitu kan? Ya, begitu. Jadi yang bantu biasanya pimpinan. Bais. Jadi misalkan Ada pimpinan yang mau bantu. Luar biasa. itu pimpinan yang mensupport itu ya. Jadi kalau misalnya terkadang di lapangan Kalau friends tanya si pimpinan dibantu Ki juga Kak. Lanjut Kakak. iya, begitu Kakak. Iya. Jadi kalau misalnya terkadang pimpinan membantu bilang, saya bantu nih untuk biaya iklan sekian. Ya. Wah,
dengan senang hati. Wah, luar biasa. itu semua Sangat- ya. kita sangat senang sekali. itu semua sales dibantu atau ada tertentu Yang mengiklankan. Wih, tapi keren pimpinan tak brother Nah, dibantu. itu tapi nggak setiap bulan seperti itu. Oh, iya, Memang ada iya. momen-momen tertentu yang Oh, beliau Cok. gitu. Kalau tiap bulan juga dibantu. Bukan pimpinan itu dana kucuran Depsos. Kalau tiap bulan ini tapi luar biasa itu pimpinan yang bantu Ki. Jadi khusus yang beriklan aja yang Biasa dibantu ya. berikan, betul. Iya. Tapi kan kita tahu Bang Opi, kakak Bang juga tahu lah karena beliau awalnya dulu dari marketing juga. Hmm. Di Toyota antara selling sama marketing hampir digabung. Ya. Dan itu ada di sales. Ya. Jadi kita marketing juga, Ya. kita juga sales juga. Ya. Nah, kalau bicara marketing berarti bicara jangka menengah. Ya. Kan begitu. Betul. Bukan berarti kita promosi hari ini, kita buat konten YouTube hari ini, Ya, hari hari ini juga ada langsung atau bulan ini ada. realisasi. Seperti itu. Iya, iya. Bicara marketing berarti kita bicara Iya, ya 4P, yang sekarang sudah jadi 7P. Jadi jangka menengah kakak. Tapi kalau selling, ya seperti yang pernah Bang Opi ajari, 7 step. Iya. Hmm. Pokoknya ada masalah, ada solusi. Hari ini juga kita lakukan selling, upayakan hari ini juga kita closing. Iya. Kan begitu Bang? Betul. Dengan melakukan 7 step itu. Nah, jadi kalau selling, jangka pendek. Dan militansinya ini sales Toyota, dia Tommy marketing, dia Tommy sales. Sales, ya. Walaupun marketing kita ada juga, marketing Iya. hal kan ada juga yang ngebantu. Iya. Begitu. Jadi putar otak gimana caranya dengan tanda kutip pendapatan tak membagi semua ini. Iya. Kita harus nganggarin marketing buat diri kita pribadi Iya. sama kita sales. Iya. Jadi sales. Anggarkan untuk aktivitas sales. Entertain karena kan ya variable cost-nya kan pasti begini kalau marketing kakak. Betul. Nggak kayak misalnya kita harus bensin sekian. Mungkin itu sudah terhitung, tapi kalau bicara marketing variable cost-nya wah naik turun. Inflasinya naik turun ya. Ya, betul. Umpan untuk dapatkan gitu. Iya. Seperti itu kakak. Tapi paling keren itu memang tadi kata dibantu. Wah, harapannya sih ke situ. Kenapa saya sengaja ulang-ulang ini kata dibantu Iya, supaya iya. banyak orang-orang yang mau membantu. Iya, iya, Pimpinan-pimpinan iya, yang iya, lain iya. lebih membantu. Lebih dititik beratkan pada kata membantu ya. Itu tadi jawabannya Kak Ahmad luar biasa sekali. Itu kami dibantu itu merasa sangat dari cara menjawab saja sudah kita tahu kalau dibantu menggebu-gebuin anak-anak Ya. jadi bantu-bantu Tommy itu tahu Celesta. Iya. Ini kalau kita ndak ngobrol begini Iya. kita ndak tahu ternyata ada pimpinan yang Ya, membantu membantu. Ya, itu. betul. Tapi mungkin 2% ya atau 3% ya. Kalau sudah mikir bicara begini kan ke depannya boleh jadi 85% pimpinan yang membantu untuk itu tuh. Ya. Kalau 85% yang membantu 2.300 jalan sebulan lewat lah. Lewat. Amin, amin, Insya Allah yakin saya kalau membantu kalau ada di kata titik bantunya itu ya Bang Opi ya. Bang Opi juga waktu supervisor sering sekali bantu anggota aja. Iya. Kakak. Ya. Sama ini kakak yang Itu kakak Bang. bicara sekarang Iya. kita lihat sales yang masuk Iya. itu banyak nih apa gitu tadi kita bilang Gen Z apa kan itu Iya. itu kan bersosialisasi Iya, juga iya. sama mereka memang nggak bisa dikerasi kan Ya. Ini mungkin lebih spesifik ke karakternya ini. Ya. Jadi bedanya Iya. Gen Z dengan milenial itu apa? Mungkin masalah karakteristiknya yang Iya. lebih disorot lah perilakunya ya. Iya. karena sering sekali dibilang Gen Z nggak bisa dikerasi jadi Iya. saya nggak tahu ini memang karakternya semua Iya. atau kita yang bentuk pola pikir itu jangan kerasi Gen Z jangan keras ataukah memang dia seperti itu. Ya, Kalau betul. saya lihat sih kakak Bang, enggak semua Gen Z rapuh, enggak. Karena enggak semua Gen Z baperan, tidak. Nggak semua hidup ini Ahmad Iya, ada juga betul. wabillahi taufik Enggak semua ya. Karena ya yang namanya kan itu kita bicara karakter umum. Sama kalau kita di marketing Kak Bang Opi yang kita bicara tentang dominan, Ya. pragmatis, melankolis, sanguin. Nah, itu kan berdasarkan karakter. Betul. Karakter building. Tapi ini bicara tentang karakter generasi. Kalau yang selama ini yang
POV saya, Bang Obi, maksudnya point of view saya, dilihat kalau di Gen Z ini, ya pertama mereka orang cerdas, Ya. mereka orang cerdas, saking cerdasnya ya profit oriented, orientasi keuangan tinggi, saking cerdasnya mereka berpikir gimana caranya dengan baring-baring nih dapat uang, gimana dengan saking cerdasnya mereka gimana caranya meminimalisir tanda kutip aktivitas tapi dapat uang banyak. Ya. Jangan sampai energi yang keluar tidak sebanding dengan nutrisi yang masuk. Iya, atau hasil yang didapatkan Kurang, Ya. seperti itu. Cuman itu positifnya beliau, positifnya generasi Gen Z. Cuman negatifnya itu saya bilang enggak semua. Terkadang mungkin jiwa militansinya, mentalnya kurang semental baja seperti di generasi milenial, generasi X sampai generasi baby boomers. Begitu ya. Kan kalau di milenial sama generasi X kita tahu militansinya sudah sangat luar biasa, mental baja, bahkan di Gen X saja dengan kondisi orang susah dapat kerja, pikirannya pasti berpikir dapat kerja juga udah untung. Ini bicara orang Gen X ini. Betul. Bicara orang yang kelahiran tahun 66 sampai tahun 80. Nah, jadi militansinya kerja, loyalitasnya tinggi. Tapi kalau bicara milenial, walaupun dia masih keras, kritis, tapi dia sudah bicara tentang kayak ini Bang Opi, work life balance, tentang keseimbangan. Ya. Nggak cuma kerja cari uang, tapi kerja cari arti. Nah, kalau untuk di Gen Z ini, kayak Bang, tadi saya bilang, gimana caranya dia memudahkan pekerjaannya supaya lebih gampang. Tapi orang cerdas ini, Pak. Ini orang cerdas. Tapi kalau misalnya dengan kondisi begitu dibenturkan dengan orang yang mohon maaf tidak memahami karakter Gen Z, pasti akan terbentur. Tiba-tiba kita cuman carinya result dan result, hasil dan hasil, prosesnya tidak terlalu diperhatikan, tak lapo. Tiba-tiba Gen Z pikir, saya kan pelatihanku masih kurang, misalkan. Terus ditanya masalah jualan, bingung Kak. Lama-lama mereka ini, tadi saya bilang curhat, baperan. Nah, baperan ujungnya tadi saya bilang, jangan sampai dia punya pikiran, kayaknya energi yang keluar nggak sebanding dengan nutrisi yang masuk deh di sini. Nah, keluar. Karena sudah bicara tentang kenyamanan. Nah, itu kalau Gen Z. Nah, jadi perlu ada pemahaman untuk meminimalisir turnover yang ada di kala Toyota. Kan pergantian pengeluaran cepat nih sekarang di dunia sales. Tinggi. Jadi yang pertama itu Kakak Bang, dan yang kedua tadi yang Ahmad bilang bicara tentang triangle sukses sales. Bicara tentang gimana mendevelopment tentang product knowledge, bicara tentang selling skill, bicara tentang attitude. Nah, ini di development dan dibangunnya juga harus ya intens. Nggak harus seminggu 1 kali role play, tidak. Minimal seminggu bisa 4 kali role play mungkin untuk membangun ini. Begitu kan, supaya mereka juga mentalnya bagus, pendidikannya bagus, dan untuk menghadapi calon-calon customer juga sudah oke. Seperti itu kan, Bang. Jadi biasa, jadi profit oriented ini Gen Z. Berarti yang keluar ini tidak profit, karena banyak yang keluar. Tadi kan dikatakan profit oriented, berarti dia tidak profit keluar ya, itu tidak profit keluar bisa jadi nggak tahu hitung-hitungan deh. Ya, itu bisa jadi. Banyak lah. ini versi pop saya Kakak Bang. Point of view saya, sudut pandangku seperti itu ya. Mungkin salah. Gitu ya. Begitu Kakak Bang. Iya. Nah, bicara tentang zaman sekarang ini kan waktu awal masuk pasti ada impian tak. Iya. Nah, impian tanda kutipnya kan orang masuk kerja mau ya fair-fairan lah orang kerja, jatuhnya di penghasilan. Iya, betul. Ya kan? Apa Gen Z juga masih itu juga. Masih penghasilan dia juga atau supaya hidupnya balance akhirnya lebih banyak liburnya atau bagaimana kan yang kita lihat di lapangan. Yang di lapangan pasti penghasilan Kakak Boms, karena orang masuk kerja ya nalurinya untuk menghidupi diri sendiri dan untuk memberikan orang yang kita sayangi. Iya, ini ini yang di gen-gen ini juga masih penghasilan pasti penghasilan kan. Cuman dia membuat gimana penghasilan ini juga tidak serta-merta tidak serta-merta harus penghasilan full, tapi dirinya menderita. Jadi di penghasilan harus balance dengan kenyamanan. Nih kondisi generasi Gen Z itu begitu Kak. Enggak, beda kalau kita di Gen X ya.
kerja aja sudah syukur. Catatannya begitu ya. Loyalitas tinggi. Nah, kalau misalnya nggak cuma kenyamanan saja. Karena kenapa itu di Ahmad bilang di Genset mereka hidup di dunia yang sudah stabil, mereka hidup di sudah instan. Mau ngapa-ngapain prosesnya sedikit mudah. Ini Mudah, dunia stabil maksudnya si anaknya yang sudah stabil nih atau apa ini dunia yang stabil atau infrastrukturnya sudah mendukungnya dianggap stabil atau bicara tidak. global Kakak Bams. Kenapa amat bicara global? Ini zaman-zaman kita nih yang milenial sama Gen X mau nonton Doraemon hari Minggu. Nunggu hari Minggu dulu sampai jam 8. Nih bicara orang Gen X sama Gen Y nih. Bicara orang milenial ambil HP, YouTube, mau nonton apapun siap. Jadi memang sudah instan. Harusnya. Betul. Jadi itu nih saya harusnya kadang percepatan. Betul. Harusnya percepatan. Jadi heran saya kalau sales baru tidak tahu produk. Dulu kan menunggu training untuk bisa dapat pengetahuan. Nah sekarang kau buka HP-mu ada talent logo tidak dibuka-buka. Jadi ini umur Gen Z atau kelakuan yang tidak Aduh. Tadi kan kita zaman Doraemon tunggu hari Minggu baru bisa nonton. Sekarang dia mau nonton, ambil HP, nonton YouTube. Nah sekarang dia tidak tahu produk, masa tidak di training kakak kan mestinya ambil HP, buka talent, dengar Gen Z. Tapi saya sedikit masukan nih Kak. Bang Opi, Kakak Bam, saya sedikit kasih masukan. Saya bukannya ini. Saya membela Gen Z nih. Maksudnya membela Gen Z dalam kondisi seperti ini. Ya memang, kalau kita bicara mau lihat produk, lihat di YouTube. Lihat produk, lihat di Thailand. Pertanyaannya, apakah itu detail? Contoh mau ya, misalkan kita lagi sementara SPWA nih, set position all around di bagian depan, front bumper spoilernya berwarna gunmetal grey. Di YouTube kan begitu. Orang Gen Z mikir, ini front bumper spoiler yang mana nih? Jadi kan cuman ini kan ada gambar, ada mobil, front bumper spoilernya berwarna gunmetal grey. Di sini ada diffusernya di bagian belakangnya, rear spoilernya, ini namanya sharpin antena. Tapi nggak ditunjuk langsung Bang. Nah itu fungsinya kolaborasi antara learning center sama YouTube itu Kakak Bams. Atau minimal orang yang di cabang yang development dia ngasih lihat YouTube, tapi ini front bumper spoiler yang ini. Jadi memang harus sampai mempertegas supaya YouTube-nya juga bagus. Jadi kalau kita bilang dunia dalam genggaman, ada pertanyaan apa? Itu bisa lagi kita cari jawabannya sebenarnya. Kalau mau mencari, kalau mau mencari, ya seperti itu. Kembali tadi yang saya bilang. Kalau dikatakan kita di zaman dulu tunggu hari Minggu untuk Doraemon, sekarang cukup ambil HP, bisa nonton sekarang. Nah pertanyaan Kakak Ahmad juga itu sebenarnya bisa terjawab. Betul. Kalau saya tidak tahu, masih tetap bisa saya cari tahu di HP-ku. Jadi apa sebenarnya masalahnya sampai mereka tidak tahu? Apa karena tidak mau tahu atau apa? Nah kami ini di learning juga butuh terus masukan bagaimana kayaknya pola hidupnya ini anak-anak yang di zaman ini, bagaimana ke polanya ya kita sudah ada pembelajaran dalam genggaman masih belum oke. Kita ajak juga training, ada keterbatasan waktu. Nah salah satu hal yang bikin kami buat acara ini yaitu mencoba mengisi kekosongan yang ada. Nah, ya kan. Nah, kita dulu belajar. Nah, sekarang kan masuk ke Toyota. Belum pakai tahu bla bla blanya. Secara mendetail. Sampai kita tahu. Kan pasti ada yang kita buat. Kenapa yang kita buat untuk tahu? Saya untuk tahu ya pasti learning by doing Kakak Bang. Saya belajar lakukan. Jangan cuma belajar saja. Karena kalau belajar saja, pada saat kita dipertemukan sama hal yang kita sudah pelajari, tapi mentok, bingung, handling objeknya seperti apa. Kenapa mau belajar? Kenapa pertama? Ya dengan kondisi saat ini kita mau lama Bang. Kenapa? Kalau kita mau praktis saja, kasih hitungan, tak, sudah, selesai. closing, clear barang. Pertanyaannya, ini jadi repeat order atau tidak nantinya? Jadi otomatis, mohon maaf, yang begitu betul. Tapi
dalam dunia marketing atau dunia sales kita harus punya value. Ya. Kita harus punya nilai ya kawan. Dan bicara marketing kita bicara 3 pilar nih. Bicara branding, bicara tentang marketing, bicara selling. Bicara branding Toyota sudah besar. Nah, bagaimana kita buat personal branding? Ya. Nah, kalau personal branding, nah kira-kira value kita di mana? Ya. Misalkan value kita di produk kawan misalkan. Jadi atau value kita di digital. Buatlah konten-konten digital yang memberikan edukasi ke customer. Supaya customer ingat, oh kalau Toyota beli sama dia tuh, misalkan. Ya. Oh kalau tanya produk sama dia tuh, misalkan. Oh kalau mau test drive seperti ini. Jadi harus ada value. Nah kalau bicara marketing tadi sudah Ahmad jabarkan marketing dari 1.0 sampai 5.0. Itu jangka menengah. Selling jangka pendek, 7 step. Masalah kita ciptakan solusi supaya lebih closing. Nah brandingnya nih kawan. Begitu, jadi memang harus ada value kawan. Nah, Jangan cuman beli putus. Iya. Kenapa saya buruk Kakak? Kenapa saya buruk jawabannya? Kenapa saya mau belajar? Iya. Karena mau lama. Iya. Jadi artinya yang tidak belajar itu tidak mau lama. Case close. Dan bisa jadi kalau saya cari mana Ki? Iya. Nggak ada Ki. Kenapa? Nggak mau belajar. Belajar ya. Kenapa masih ada? Oh mau belajar. Iya. Iya. Kakak dari 2000 berapa sampai sekarang masih sales, Ah, Iya. pasti mau belajar. masih eksis lah ya. Iya. Nengsi di Cokro masih Iya. ada karena mau belajar. Iya. Risna di Palopo mau belajar. Jualannya banyak. Jadi yang tidak mau belajar tidak mau lama. Itu tuh. Jadi tidak mau lama. Jadi sengaja saya buru lo kok gini karena kan itu saya agak tergelitik dengan kata-kata yang sekarang menyebar. Iya, sales tidak terlalu paham produk. Lalu sekarang kau hidup di zaman enak kok beda dengan kami. Iya. Mau tahu cari dulu brosurnya di mana. Pegang handphone tapi masih SMS yang bisa, apalagi Bang Opi. pager ya, Bang? Yang dia butuhkan koin. Bunyi pagernya cari ke telepon umum. Tertek. Sekarang ya, tapi ya itu yang saya mau buru. Jadi poinnya Toh masih bisa menjual. Nah, apalagi ditambah dengan kondisi sekarang ini yang sudah lebih bagus prasarananya kan. Sudah sudah dikembangkan lebih bagus platformnya, ada e-tailer yang bisa membantu teman-teman dalam hal produk dan informasi apa sih terkait dengan otomotif ya. Iya. Nah, itu sayangnya karena tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi saya sepakat dengan Kakak Bam paling bijaksana sekali. Ya. Kenapa dia bisa lama? Karena mau belajar. Seperti tadi yang disebutkan, ada Ibu Nengsi, ada Ibu Risna, ada teman-teman yang lain. itu legend-legend yang lain. Legend yang lain Ada ya. Coach Steve. Diuri. Ya. Itu karena mereka mau belajar dan konsisten. Sehingga masih tetap ada di jajaran Wira Niaga sampai hari ini. Dan tidak mau belajar ya sudah akan tereksekusi dengan sendirinya, entah karena persaingan, entah karena rasa jenuh, entah karena tidak bisa berkembang dan stuck di situ, akhirnya gugurlah dia sebagai salesman Numerta kan. Wih, sedih deh ada kata Numerta. Tapi tambahan Opi, learning by doing. Belajar lakukan juga. Ya. Nantinya dihampa kalau cuma belajar saja. Ya, pastinya sih begitu. Jadi kita di LC ini learning selain talent karena agak mungkin bahasanya agak susah. Nah itu sebenarnya kami buatkan yang namanya learning channel khusus untuk kalau Toyota. Nah nanti boleh minta ke supervisornya atau hubungi kami untuk dapatkan itu. Jadi bahasanya pun yang keluar dan pembelajarannya itu Sulawesi Selatan sekali. Bahasa santai. Acara ini juga ini akan masuk ke learning channel ini bahasanya sekali. Jadi tadi ada yang bisa kita ambil beberapa hal dari Kakak Ahmad. Siap, Kakak Bam. Dari sales kompetitor yang tanda kutipnya salah satu yang terbesar di Indonesia itu mau berpindah ke Toyota. Ya. Ke kala Toyota. Artinya ada hal positif yang dilihat di kala Toyota. Ya. Kalau saya pun kalau mau berbicara kalau otomotif dan di Sulawesi Selatan khususnya Sulawesi tidak ada kalah memang kalau Toyota. Jadi rugi besar Miki itu sebenarnya kalau masuk Miki ke dalam buat lu udah jakit keluar rugi besar Miki. Tapi itu Mi yang kedua kalau lama harus Ki
paling tidak tahu hitungan dulu, jadi ada dimenangkan. Yang ketiga ini kalau mungkin lama harus mau belajar. Harus mau belajar. Ada master of Suhu. master of suhunya. Legend. Sekali ada Bang Opi, masa susah sekali ini. Jadi ada mungkin lagi pertanyaan terakhir yang kita mau tanya ke A ini. Mungkin begini ya, pertanyaan terakhir menjelang Siap, kita selesai ini. Kalau menurut A, apa saja yang perlu dipersiapkan teman-teman sales, Ya. atau apa saja yang perlu dipertahankan terkait dengan perilaku customer seperti sekarang ini? Ya, jadi apa saja yang harus dipertahankan dan dipersiapkan oleh teman-teman sales untuk bisa menyikapi perilaku dan kondisi pasar. Nah, itu barangkali ya, mungkin bisa dijawab singkat saja. Pertanyaan level dewa ini. Iyalah, suhu yang bertanya kok. Harusnya yang menjawab kacap ini. Ya, kalau masalah prepare-nya kakak bicara persiapan ya pasti kita harus isi dulu derita dengan yang tadi yang Ahmad bilang tentang product knowledge harus bagus. Yang kedua, bicara tentang selling skill, dynamic selling skill itu harus kita permantap ya. Dan attitude ya. Kembali lagi ke triangle kesuksesan sales yang Ahmad pikir seperti itu ya. Karena kalau kita menyikapi pasar dengan yang biasa-biasa saja, ya pasti tergilas ya. Karena sekarang behaviornya sales sama behaviornya customer nih sudah kalau bicara perilaku bahaya nih kakak. Kenapa? Sekarang tidak cuman sales saja yang kan pasti, tapi customer kan pasti. Jadi kembali lagi kalau kita mau jadi sales harus punya value. Betul. Kita harus punya nilai. Ketika kita nggak punya nilai ya paling beli putus selesai. Bahkan nanti jangan sampai dari meminta customer malah dirugikan. Begitu. Jadi kita juga berpikir ya perusahaan oriented dan pribadi oriented serta customer oriented. Begitu mungkin. Wah, keren sekali ya. Betul. Setuju. Kalau Bang Opi setuju, saya sudah pasti. Itu nih. Oke, mungkin kita sudah di 40 menitan. Nggak terasa memang perbincangan yang sangat menarik. Kenapa saya tahu saya itu menggunanya Bang Opi pakai jam tangan. Saya lihat itu di angka berapa dan sekarang jarum panjangnya sudah di angka berapa. Jadi teman-teman kalau friends di season pertama ini sengaja kami mengundang Pak Ahmad. Itu overall yang kami mau adalah memperlihatkan ke teman-teman semua bagaimana caranya menjadi sales yang bertahan dulu. Bertahan artinya di level titik aman itu di atasnya nih sedikit, walaupun tidak besar sekali atau jualan tidak terlalu besar, tapi di level lama. Terus yang kedua yang kami mau bilang di learning center, bagaimanapun dan dalam situasi apapun sekarang seharusnya teman-teman untuk dikatakan tidak mengerti produk itu harusnya sudah jauh nih, karena banyak hal-hal dan banyak metode-metode yang bisa kita pelajari. Nah, bagaimana cara mempertajamnya itu nanti yang kami undang untuk melakukan training. Dan yang perlu teman-teman ingat, ketika tim LC mengundang teman-teman untuk training, ingat bahwa waktu yang teman-teman datang ke sini itu bukan waktu yang terbuang, tapi itu adalah waktu yang diinvestasikan. Jadi teman-teman datang ke sini itu berinvestasi dengan waktu. Jawabannya adalah teman-teman akan menjadi sales yang lama dan berprestasi. Oke? Mungkin kita tutup acara nafas kita hari ini. Semoga teman-teman sales yang nonton video ini nafasnya bisa bertambah panjang, nafasnya bisa 2 kali lipat. Jadi bisa ada sprinting
bisa lebih tahan lama, tahan kekuatan lama. bodinya juga Ya. lebih besar, nafasnya semakin panjang, Ya. semakin besar. Oke. Berarti daya juangnya harus lebih panjang juga, Bang. Betul, Nah. Kanda. Jadi kita lihat sekarang posisi nyaman. Kenapa mereka berdua agak pakai itu nyamannya di situ. Saya kalau di situ tidak nyaman. Jadi pakai kursi yang ini biar nyaman. Jadi kembali ke nyamanan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Ya. AA Siap, Kak Ahmad yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Mungkin berikutnya kami akan mengundang yang lain, siapa saja yang ingin berbagi, dan kami harapkan ini terus continue kami lakukan dan bisa menghasilkan juara-juara baru, bisa menghasilkan sales-sales hebat. Oke, kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.